Selamat pagi anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Extended Family. Bahan renungan kita hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang masih diberi kesempatan untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, bahkan terlebih lagi melakukannya dalam hidup sehari-hari. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, siapa di antara anak-anak remaja yang di rumah mempunyai ART atau asisten rumah tangga, atau yang biasa kita sebut pembantu? Mungkin sebagian besar dari anak-anak remaja yang ada sekarang ini punya pembantu di rumah. Kira-kira bagaimana anak-anak memperlakukan atau bagaimana hubungan anak-anak remaja dengan pembantu rumah tangga yang ada di rumah? Apakah anak-anak memperlakukan mereka seperti orang asing, atau memperlakukan mereka seperti orang yang baru anak-anak remaja kenal? Ataukah memperlakukan mereka seperti bagian dari keluarga besar anak-anak remaja semua? Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana Alkitab melihat atau menceritakan suatu kisah tentang perlakuan terhadap seorang hamba atau seorang pembantu seperti yang tadi kita sebutkan.
Ya, Alkitab pada hari ini dalam pembacaan kita menceritakan tentang cerita seorang tokoh perwira Romawi yang mempunyai seorang hamba, di mana perwira ini adalah seorang Yunani yang mempunyai atau mengepalai 100 prajurit. Perwira ini juga mempunyai atasan lagi dan juga mempunyai bawahan. Jadi dia bukan perwira yang terlalu tinggi dan juga bukan perwira yang terlalu rendah. Nah, perwira ini dalam cerita tadi dikatakan memiliki seorang hamba yang sangat dikasihinya. Tapi perlu adik-adik remaja tahu bahwa pada masa itu sangat tidak lazim atau tidak biasa seorang tuan mengasihi hambanya atau mengasihi pembantunya. Yang ada pada zaman itu adalah seorang tuan akan memperlakukan hambanya dengan tidak manusiawi. Ketika hambanya sudah tidak mampu untuk melakukan tugasnya, maka dia akan melakukan hal yang semena-mena terhadap hambanya. Bisa saja dia membuangnya, menjualnya, atau bahkan membunuhnya. Itu terjadi pada zaman itu. Tetapi perlakuan sang perwira ini terhadap hambanya yang sedang sakit itu berbeda. Dia memperlakukan atau menunjukkan sikap kekeluargaan yang sangat hangat dan penuh kasih kepada hambanya yang sedang sakit itu. Walaupun kedudukan mereka berbeda, satunya tuan, satunya hamba, tetapi mereka bisa hidup rukun dan tuannya bisa memperlihatkan kasih kepada hambanya. Tuannya kemudian mengusahakan segala hal demi kesembuhan sang hamba atau sang pembantu tadi. Si perwira ini mendengar tentang Yesus, kemudian dia meminta tolong kepada kawan-kawannya, yaitu para orang-orang Yahudi atau tua-tua Yahudi, untuk menemui Tuhan Yesus. Mereka memohon agar Tuhan Yesus mau menyembuhkan hamba dari perwira itu. Bahkan orang-orang Yahudi ini mengatakan juga kepada Tuhan Yesus bahwa ia memang layak untuk ditolong. Mengapa? Karena dia adalah orang yang sangat baik. Dia selalu mengasihi orang-orang lain. Bahkan dikatakan bahwa dia juga membantu mendirikan rumah ibadat. Padahal biasanya orang-orang Yahudi tidak bersikap demikian terhadap orang asing, karena mereka menganggap bahwa orang asing itu adalah orang kafir. Nah, anak-anak remaja, namun rupanya perwira tersebut tidak seperti orang asing lagi bagi mereka, tetapi mereka menganggap bahwa perwira ini adalah bagian dari keluarga mereka, karena perwira ini sangat mengasihi bangsa Israel.
Nah, adik-adik, perwira ini memperlakukan orang Israel juga seperti keluarganya. Nah, sehingga orang-orang mengasihi dia. Selain orang-orang Israel mengasihi perwira itu, bahkan Tuhan Yesus juga memuji iman dari perwira itu dengan berkata bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, sesungguhnya ada hal lain yang kita pelajari atau teladani dari iman seorang perwira ini, yaitu sikap hangat dan penuh kasihnya serta imannya yang sangat teguh. Nah, adik-adik remaja, bagaimana dengan kehidupan adik remaja di rumah? Bagaimana adik-adik remaja dan keluarga memperlakukan pembantu atau orang yang membantu kita di rumah atau asisten rumah tangga kita? Apakah adik-adik remaja juga memperlakukan mereka dengan penuh kasih, memberikan mereka ruang untuk bercengkrama dengan keluarga kita, menganggap mereka bagian dari keluarga besar kita? Ataukah kita juga memperlakukan mereka dengan tidak baik? Misalnya memberikan mereka jatah makan, memberikan pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk atau diforsir tanpa memperhitungkan jam kerja. Dan kalau mereka sakit, mereka kita tidak urus, atau gaji mereka diberikan yang paling minim. Bahkan ada banyak yang diperlakukan dengan tidak senonoh atau semena-mena, tergantung dari keinginan majikannya. Nah, tentu anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan tidak berlaku seperti itu, bukan? Tentu anak-anak remaja, anak-anak yang Tuhan kasihi, juga adalah anak-anak remaja yang penuh kasih, yang juga mengasihi orang lain tanpa melihat status mereka, termasuk asisten rumah tangga kita di rumah. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, memang seharusnya seperti itulah kita bersikap. Kita tidak harus membeda-bedakan orang berdasarkan pekerjaannya, berdasarkan kekayaannya, kedudukannya, kecantikan atau ketampanannya. Tetapi kita memperlakukan atau mengasihi orang lain sama tanpa melihat hal-hal tersebut. Karena Tuhan berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita di mana ada seorang remaja yang mempunyai seorang pembantu di rumah yang berbeda keyakinan dengannya. Sudah lama pembantu ini ingin pergi melaksanakan salah satu tuntutan ibadah di dalam imannya, yaitu pergi melaksanakan umroh. Tetapi karena dia tidak punya uang, maka keinginannya itu tidak terlaksana.
Pembantu ini sudah mengikuti keluarga dari orang tua sang remaja ini sudah sangat lama. Dan mereka memperlakukan orang ini seperti keluarga mereka. Mereka mengasihinya. Hingga suatu saat remaja ini berpikir, saya mau membantunya untuk bisa melaksanakan niatnya untuk pergi umroh. Kemudian niat membantu itu disampaikan kepada orang tuanya dan orang tuanya setuju. Kemudian anak ini memberitahukan kepada sang pembantu untuk mencari tiket lewat travel. Sang pembantu tidak percaya. Bahkan ketika diceritakannya kepada orang-orang lain, tetangganya, dia dicibir dan dihina. Tetapi anak itu mengatakan, cari tiketnya. Dan akhirnya sang pembantu itu mendapatkannya dan anak itu membelikannya tiket yang paling lengkap. Akhirnya pembantu itu bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh. Dan pembantu itu sangat berterima kasih kepada anak itu dan orang tuanya. Karena mereka mau membantunya untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, ini adalah salah satu contoh bentuk kasih yang dinyatakan oleh anak remaja ini dan keluarganya terhadap pembantunya, tanpa melihat status, golongan, agama mereka. Tapi mereka melaksanakannya atau mereka mengasihinya dengan tulus, tanpa pamrih. Demikianlah juga kita anak-anak remaja. Mari kita mengasihi sesama kita tanpa melihat golongan, tanpa melihat kedudukan, atau tanpa pamrih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.